pagi. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Tini, pimpin doa ya. Oke Bu, duduk siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Hari ini semua masuk kan? Sarimin sakit Bu. Oh, Sarimin sakit ya. Sakit apa dia? Kemarin muntaber Bu. Oh, mungkin pas buka puasa kebanyakan makan caos itu. Gimana nih puasanya? Ada yang bolong nggak? Ada Bu. Ada. Oh, wajar sih kalau perempuan pasti ada yang bolong gitu setiap bulannya karena ibu juga merasakan ya. Oke, gimana nih hari ini? Pada puasa semua kan? Puasa Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Walaupun semuanya puasa tapi harus tetap semangat ya. Siap Bu. Oke, jangan ada yang lesu loh. Baik anak-anak, di sini kontrak layanan klasikal kita adalah 20 menit. Jadi jika kalian tidak merasa cukup paham dengan apa yang ibu jelaskan, kalian bisa bertanya kepada ibu di kantor ya. Oke, saatnya kita absen ya. Bentar, ibu mau ambil dulu buku absennya. Itu yang di pojok. Ngapain kamu? Kok kamu berdiri di atas meja? Turun. Nanti ngejongkang gimana kamu? Oke, sekarang mulai di absen ya. Ayo duduk yang rapi. Kalau nggak rapi, ibu nggak akan absen. Ayo duduk dulu yang rapi. Yang duduk di lantai, ayo duduknya di kursi ya, jangan di lantai ya. Benerin mejanya, benerin kursinya. Ibu mau kelas ini rapi sebelum kita absen. Itu yang di pojok. Ayo, masih main gundu ya? Ayo, beresin gundunya. Kita absen dulu. Ayo, nggak boleh ada yang ngumpet di pojok. Semuanya harus duduk yang rapi. Oke, kita absen dulu ya. Tini, Hadir. Titin, Hadir. Loli, Hadir. Mumun, Hadir. Sarimin, Sakit. Warta. Warta lagi di kamar mandi Bu. Oh, lagi di kamar mandi ya. Joko, Joko juga lagi di kamar mandi Bu sama si Warta. Lolo, kok dua-duanya di kamar mandi? Curiga nih ibu. Oke, sekarang mulai aja ya. Ibu hari ini mau melaksanakan bimbingan layanan klasikal di bidang pribadi sama kalian. Kira-kira mau ibu angkat tema apa nih? Cara bisa melupakan mantan Bu. Aduh, cara bisa melupakan mantan. Gimana kalau kita angkat temanya, gimana caranya supaya kita bisa menghargai diri sendiri? Setuju nggak? Setuju. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita ngelakuin ice breaking dulu? Kita main sambung kata ya. Misalkan kalau ibu bilang, aku cinta kamu. Nah, terus Tini lanjutin kata-kata terakhir ibu dari mulai kata kamu. Oke, paham ya? Ayo, ibu mulai dulu dengan kata-kata aku cinta kamu. Tini, Kamunya enggak. kamunya enggak. Titin, Enggak level katanya. enggak level. Kalau Loli, Katanya dia suka cewek yang putih kurus kayak bihun. astagfirullah. Udah cukup ya. Berarti semuanya udah seger nih. Kita udah main bareng, udah ketawa bareng juga. Nah, selanjutnya masuk ke layanan klasikal. Temanya apa ya tadi? Menghargai diri sendiri Bu. Oke, benar. Kita akan mulai. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang suka insecure? Saya Bu. Loli mau bertanya, kenapa ya kalau lihat cewek cantik ini suka insecure? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui,
bahwa insecure juga termasuk tidak menghargai diri sendiri, di mana selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjelekkan diri kita sendiri. Ingat ya, bahwa kita semua itu spesial. Setiap perempuan di dunia ini cantik. Setiap laki-laki di dunia ini ganteng dengan versinya sendiri-sendiri. Terus menghargai diri sendiri juga, di mana kita selalu mengapresiasi setiap yang kita lakukan, seperti tidak menyalahkan diri sendiri, selalu menghargai diri sendiri dengan cara mencintai apapun diri kita. Kalau kalian belum bisa menghargai diri sendiri, artinya kalian belum bisa mengenal jati diri kalian yang sesungguhnya. Bagaimana orang akan percaya pada kalian kalau kalian sendiri tidak percaya diri? Jangan iri terhadap takdir orang lain, karena kita memang berjalan di atas jalan yang sama, namun di atas takdir yang berbeda. Jadi, nanti coba kalian pulang, kalian bercermin, dan kalian ngomong sama diri kalian sendiri. Mau jadi apapun kamu di masa depan, aku akan selalu menghargai kamu meskipun dunia tidak menghargai. Nah, jadi Loli, kamu gak perlu insecure ya kalau misalkan ngelihat cewek cantik yang kamu ngerasa dia tuh lebih cantik daripada kamu. Karena kamu juga cantik. Karena setiap cewek itu cantik. Jadi kamu jangan terlalu minder. Ingat ya, setiap wanita itu cantik, setiap laki-laki itu tampan. Jangan pernah insecure pada siapapun. Bukankah kita harus menghargai diri kita sendiri jika ingin orang lain menghargai kita? Nah, ibu punya tipsnya nih bagi kalian yang selalu ngerasa insecure sama diri sendiri. Yang pertama, kalian harus meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri. Menghargai diri adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Sibuk itu baik, tapi akan menjadi buruk jika kamu sibuk yang berlebihan, di mana kamu tiada hentinya untuk melakukan kesibukan tanpa memperhatikan diri kamu sendiri. Ingat ya, kalian itu bukan robot yang harus produktif sepanjang waktu. Belajar boleh, tapi kalian juga harus bisa meluangkan diri untuk me time, untuk refreshing buat diri kalian sendiri supaya kalian gak stres. Nah, yang kedua, ibu punya tips, yaitu memiliki lingkungan sekitar yang positif. Jadi, kalau kamu ingin bisa percaya diri, maka kamu pun harus berteman dengan orang-orang yang mempunyai percaya diri yang kuat, yang mempunyai keberanian yang kuat. Karena ada istilah di mana kita adalah cerminan dari teman kita sendiri. Tips yang ketiga adalah jangan biarkan orang lain untuk membatasimu. Terkadang banyak orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kita dengan cara meremehkan kita. Kebanyakan dari mereka akan mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menjadi ini dan menjadi itu. Jangan pernah dengarkan mereka ya, karena itu hanya akan membuatmu berhenti untuk berkembang. Tetaplah menjadi diri kamu sendiri, apa adanya, dan menjadi apa yang kamu inginkan. Karena memaksakan diri sendiri untuk menjadi apa yang tidak kamu inginkan, itu akan membuat kamu tidak bahagia. Nah, tips yang keempat adalah coba untuk belajar menerima kenyataan. Cobalah belajar untuk menerima kenyataan bahwa kamu memiliki masalah terhadap diri sendiri, orang yang kamu cintai, dan bahkan situasi saat ini. Karena pada dasarnya yang sudah terjadi tidak akan bisa dicegah untuk tidak terjadi. Dan yang hanya dapat dilakukan adalah memperbaiki secara perlahan. Nah, yang terakhir nih, tips yang paling penting yaitu menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, jika diri kamu sendiri tidak percaya kepada diri kamu, maka bagaimana orang lain akan percaya? Jadi mulailah terhadap diri sendiri. Yakinkan diri sendiri dan kamu harus bisa belajar menerima diri sendiri. Kita semua punya versi kita sendiri-sendiri. Nah, tadi kita telah membahas insecure. Selanjutnya, tindakan yang tidak menghargai diri sendiri adalah di mana kita selalu menyalahkan diri sendiri atau victim mentality. Ada yang tahu nggak victim mentality itu apa? Enggak, Bu.
Nah, pengertian dari victim mentality adalah istilah yang diterima secara umum dan memiliki beberapa nama lain, seperti victim syndrome dan victim complex. Bagi orang-orang yang memiliki victim mentality, sepertinya tenggelam dalam negativitas lebih mudah daripada mencoba menyelamatkan diri sendiri. Mereka bahkan dapat memaksakan pola pikir ini ke orang lain. Intinya, pola pikir ini berakar pada trauma, kerusakan, dan rasa sakit. Hampir sepanjang waktu, biasanya hal ini terjadi ketika kalian mengalami situasi traumatis yang biasanya berasal dari diri orang lain. Akhirnya, mungkin kalian jadi berpikir bahwa kalian gak berdaya dan gak ada yang dapat kalian lakukan. Pola pikir ini membuat kalian merasa rentan dan takut, dan pada akhirnya kalian memilih untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan yang kalian perbuat. Nah, pertanyaannya, apakah pola pikir ini permanen? Ada yang bisa jawab gak? Enggak, Bu. Jawabannya bisa ya. Dan diri kalian sendiri yang bisa mengubah itu semua. Perlu diingat kalau sebenarnya kalian masih punya kendali penuh terhadap masa depan kalian. Dan kalian bisa mengubah masa depan kalian, bisa jadi lebih baik dari yang kalian pikirin. Victim mentality itu atau menyalahkan diri sendiri itu tidak baik ya, kawan-kawan. Setiap orang dengan pola pikir ini perlu menemukan akhir dari mengasihani diri sendiri dan bekerja menuju perubahan. Jika tidak, perasaan kalian sebagai korban akan mengikuti kalian selama sisa hidup kalian. Yang perlu kalian ingat, sebenarnya hidup gak akan pernah berhenti memberi kalian tantangan. Kalau kalian gak berusaha buat naklukin tantangan hidup, maka kalian bakal berhadapan sama hal yang lebih berat lagi sepanjang hidup kalian. Nah, kalian tahu gak ciri-ciri orang yang selalu nyalahin dirinya sendiri kayak gimana? Enggak, Bu. Oke, Ibu akan sebutkan ya. Dengarkan dan pahami baik-baik ya, karena bisa jadi kamu juga termasuk loh. Yang pertama itu, membuat semua masalah untuk diri kalian sendiri. Jadi, menciptakan masalah adalah ketika kalian membiarkan diri kalian percaya bahwa ketidaknyamanan kecil sekalipun adalah akhir dari segalanya. Jika kalian selalu berasumsi bahwa yang terburuk akan terjadi, maka semesta akan mendengarkan dan memberikan apa yang kalian minta. Lain kali kalau kalian itu lagi mikirin diri sendiri, jangan coba memikirkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi hal-hal buruk ya. Oke, mikirin hal buruk yang bisa terjadi itu sebenarnya boleh aja, dengan harapan kalau hal itu bikin kalian jadi lebih siap ketika kalian berhadapan sama hal buruk. Tapi mungkin yang perlu kalian ingat adalah hidup itu gak selamanya buruk. Tapi mungkin yang perlu kalian ingat, pikiran buruk yang kalian lakukan gak pasti 100% bakal terjadi. Yang kedua, ketika kalian merasa gak berdaya. Salah satu hal tersulit yang harus dihadapi ketika kalian hidup dengan victim mentality adalah ketika kalian merasa nggak berdaya. Ketika hal-hal buruk terjadi, mudah untuk merasa seperti kalian nggak memiliki kendali atas situasi tersebut. Ketika kalian menemukan diri kalian dalam salah satu situasi ini, fokuslah pada hal-hal yang dapat kalian ubah. Menemukan sesuatu yang dapat kalian kendalikan dapat membantu dan merasa memiliki sebagian kekuatan kamu kembali. Cara lain untuk membebaskan diri dari perasaan gak berdaya adalah dengan berlatih mengatakan tidak. Kalian gak harus melakukan semua yang diharapkan dari diri kalian. Gak apa-apa untuk mendahulukan kebutuhan kalian sendiri dibanding kebutuhan orang lain. Yang ketiga, kalian terlibat dalam negative self-talk. Tahu nggak negatif self-talk itu apa? Enggak, Bu. Artinya, keraguan terhadap diri sendiri terkait erat dengan menjadi victim mentality. Begitu seseorang jatuh pada victim mentality, secara nggak sadar mereka akan mempengaruhi diri sendiri dengan upaya terbaik mereka agar sesuai dengan kemauan mereka.
Nah, jika kalian percaya bahwa kalian gak layak, kalian akan merasa seolah-olah dunia sedang berusaha untuk menjatuhkan kalian. Keyakinan ini membuat perilaku korban sampai pada titik di mana merendahkan diri menjadi hal yang wajar. Akan sulit untuk termotivasi dalam hidup saat kalian selalu merendahkan diri sendiri. Serem banget kan? Oke, yang keempat. Yang keempat adalah berpikir bahwa dunia sedang berusaha menjatuhkan kalian. Saat kalian merasa dunia terus berusaha menyakiti kalian atau membuat kalian sengsara, wajar banget kalau kalian mungkin merasa kalian adalah seorang korban. Kalau kalian merasa punya beberapa tanda dari yang ibu sebutkan tadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengubah pola pikir kalian jadi lebih sehat. Nah baik, ibu punya tips nih. Yang pertama, pilih untuk meninggalkan atau menerimanya. Yang kedua, bicaralah untuk mengubah situasi dan merebut kembali kekuatan kalian. Yang ketiga, sering-sering kalian harus baca buku tentang menghargai diri sendiri. Salah satu judul bukunya self-help seperti The Power of No. Yang selanjutnya, kalian harus bisa belajar memaafkan masa lalu. Terus kemudian temukan bantuan dari terapis yang bisa membantu kalian memproses trauma masa lalu, seperti konselor, BK, atau ke ranah yang lebih serius seperti psikolog atau psikiater. Selanjutnya adalah bertanggung jawab atas apa yang kalian kendalikan dan bagaimana kalian beraksi. Nah, yang terakhir nih, kalian harus bisa belajar mulai mengendalikan hal kecil di sekitar kalian. Ingat, jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apapun yang terjadi ya, karena itu semua tidak akan mengubah apapun. Bentar, ibu lama-lama pegel nih bawa buku absensi terus. Ntar ya, ibu taruh dulu ya. Oke, tadi ibu udah ngejelasin tentang gimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi apa nih yang bisa kalian simpulkan dari penjelasan ibu yang panjang lebar tadi? Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, harus percaya diri, jangan insecure. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apapun yang terjadi. Ya, karena itu semua tidak akan mengubah apapun. Oke, bagus ya. Berarti tadi ibu ngomong panjang lebar, berarti didengerin ya. Iya, Bu. Karena waktu kita udah mencapai 20 menit, karena waktu layanan klasikal ibu sama kalian berdurasi 20 menit, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan Iya, Bu. next time kita akan coba bahas lebih dalam lagi ya. Mungkin cukup sekian layanan klasikal dari ibu. Gimana, seru nggak? Seru. Oke, ibu cukupin ya. Kalau gitu ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semua sehat ya. Hari ini masuk semua kan? Sarimin sakit, Bu. Oh, Sarimin sakit. Oh, Sarimin sakit ya? Sakit apa dia? Kemarin Ulangi. Ulangi. Alhamdulillah kalau gitu semua sih.
Alhamdulillah semua. Alhamdulillah semua. Tidak baik-baik kemarin. Kemarin pun tak bernuet.